Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi, menjauhi apa yang dilarang Allah dan apa yang dilarang oleh Nabi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Sebaiknya kita jauhi. Itu adalah bentuk dari implementasi takwa. Bila kita mampu melaksanakan itu semua, maka sungguhnya kita adalah orang-orang yang insya Allah mendapat gelar dengan muttaqin, orang yang bertakwa, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal, sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bila di dunia ini perjalanan hidup yang kita lalui, kita perlu bekal, perlu modal, perlu sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan kita. Tapi itu di dunia. Maka di akhirat nanti bekal yang kita bawa bukan sarana berupa uang, bukan sarana berupa benda, tapi bekal itu adalah takwa. Semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa diberi kekuatan, diberi rahmat dan hidayah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meneladani beliau, meniru beliau, ittiba' Rasul, mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua ini adalah orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib akan membaca sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 180, di mana Allah menunjukkan kepada kita bahwa mari kita jauhi sifat yang buruk ini. Sifat yang mestinya tidak boleh kita miliki, tetapi kita harus menjauhinya. Tetapi banyak di antara kita, sebagian daripada kita memiliki sifat ini dan bahkan menjaga sifat ini. Apakah sifat yang harus kita jauhkan dari diri kita itu? Yaitu sifat kikir. Kalau dalam bahasa Arab dengan bakhil. Atau kita biasa menyebut dengan pelit. Sifat ini menghinggapi diri kita sebagai manusia. Bahwa kita itu tidak mau berbagi kepada orang lain.
Kita tidak mau memberi sesuatu kepada orang lain. Bahkan kita untuk agama kita saja, untuk menjalankan syariat agama kita saja, terkadang kita itu kikir. Kita dianjurkan untuk bayar zakat, padahal kita sudah menjadi muzaki, sudah layak untuk berzakat. Tapi masih ada sebagian orang tidak mau memberikan atau membayarkan zakatnya. Padahal ketika harta kita sudah sampai nisabnya seukuran emas 94 gram emas, dipotong pengeluaran, dipotong hutang dan segala macam dan belanja kehidupan kita, maka dalam hitungan 1 tahun kita sudah wajib membayar zakat itu sebanyak 2,5% minimal. Karena boleh lebih. Tapi ada orang yang secara harta dia sudah banyak, sudah wajib membayar zakat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Tapi dia tidak tunaikan, padahal itu perintah Allah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang pelit atau orang yang bakhil. Ada juga orang yang punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dia punya uang, mampu dia untuk melaksanakan. Secara fisik dia mampu, secara mental ia mampu. Namun ia berpikir, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk haji? Berapa oleh-oleh yang harus dia siapkan? Berapa uang saku yang harus ia siapkan? Sehingga ia berpikir uangnya itu sayang kalau hanya diberikan untuk seperti itu. Mending saya belikan mobil, mending saya belikan tanah, sehingga bisa saya manfaatkan ke depannya untuk hidup saya dan keluarga saya. Masih ada orang yang berpikir seperti itu. Bahkan ada orang yang kadang, Bapak Ibu kenapa tidak haji? Padahal Bapak Ibu sudah sanggup untuk melaksanakan haji secara materi, sudah cukup, rumah bagus, kendaraan banyak, penghasilan besar. Jawabannya sederhana saja, saya belum mendapatkan panggilan untuk haji. Saya belum siap untuk menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah haji itu adalah wajib bagi kita umat Islam seluruh kita, tanpa terkecuali. Hukumnya adalah wajib. Walaupun wajibnya haji itu adalah bagi yang manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup untuk melaksanakan perjalanan, sanggup secara modal, sanggup secara fisik, sanggup secara mental. Kalau kita belum mampu untuk membayar porsi untuk menunaikan ibadah haji, kewajiban itu akan gugur dengan sendirinya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, masih banyak orang yang berpikir seperti itu, bahwa apa yang ia miliki itu susah sekali untuk dia berikan ke jalan Allah. Apa yang ia miliki itu susah dia untuk dibagi kepada orang lain, khususnya masalah harta. Oleh karena itulah, ayat yang ingin khatib bacakan dalam surat Ali Imran ini mengingatkan kita semua betapa sebaiknya kita menjauhi sifat kikir ini. Allah mengatakan, wala tahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan sangat tegas Allah katakan kepada kita semua, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu, pelit itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka pelitkan itu pada hari kiamat akan dikalungkan di leher mereka. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti
atas apa yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa harta yang kita miliki kalau kita tidak berikan, tidak kita sodakohkan, tidak kita berikan untuk bantuan kepada orang lain, untuk infak, untuk berbagi dan segala macamnya, maka kata Allah harta itu nanti akan dikalungkan di leher kita. Artinya semakin banyak harta kita itu, maka semakin berat pula lah nanti leher kita menanggung beban dari harta tersebut. Ini bukan perumpamaan. Ini adalah realita yang akan terjadi ketika kita tidak mau berbagi. Ketika kita kikir dengan nikmat Allah yang kita berikan, yang diberikan Allah kepada kita. Kadang kita dengan sifat ego kita mengatakan ini harta saya dapatkan dengan kerja keras saya dapatkan dengan usaha saya. Tidak ada hak fakir miskin, tidak ada hak anak yatim. Tapi ini semua murni memang kita yang mendapatkan dan melalui kita. Tetapi harta itu memang seharusnya kita salurkan, kita berikan sebagian. Makanya dalam zakat itu kan dari harta yang kita berikan bukan seluruhnya, hanya sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Dan dari apa yang telah rezeki yang kami berikan kepadamu, berikanlah sebagian atau nafkahkanlah sebagian, bukan seluruhnya. Kalau agama lain ada 1/10 besar itu. Tapi Islam tidak, 2,5% minimal dari harta kita. Tapi kadang-kadang masih ada orang yang beranggapan bahwa dia tidak akan berbagi kepada orang lain. Tidak ada hak orang lain untuk dia. Ia lupa apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Bahwa milik Allah lah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Allah tegaskan milik Allah lah warisan atau apa aja yang ada di langit dan di bumi ini. Kalau kita memiliki sesuatu itu artinya kita hanya sebagai user, kita hanya sebagai pengguna. Makanya kita sering mengenal bahwa harta itu adalah titipan Allah kepada kita. Kalau yang namanya titipan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Kita diberikan oleh Allah untuk menggunakannya, maka gunakanlah harta itu dengan sebaik-baiknya. Toh harta itu kita gunakan untuk diri kita juga, untuk keperluan kita. Harta bisa mendatangkan kemanfaatan bila kita berikan dengan semestinya. Kita haji butuh biaya, maka biaya itulah yang akan kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Harta mengantarkan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berkurban kita butuh harta untuk membeli sapi, untuk membeli kerbau, untuk membeli kambing. Kenapa? Karena membelinya itu digunakan harta untuk mendapatkannya. Penggunaan harta yang tepat, tidak kikir kita dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Dan meyakini bahwa semua ini adalah milik Allah dan untuk kita hanya titipan. Inilah yang menjadi dasar kepada kita. Marilah kita jangan pelit dengan harta yang Allah telah berikan kepada kita itu. Gunakanlah harta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ia menjadi beban bagi kita di akhirat kelak dan juga menjadi masalah bagi kita di dunia sendiri ketika harta itu ternyata hanya menjadi pertikaian anak keturunan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Poin yang ingin khatib sampaikan, jauhilah sifat kikir ini, karena kikir ini tidak akan menyelamatkan kita, justru hanya akan menyengsarakan kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.